Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Wa qala iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib mushola Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali bersyukur kepada Allah SWT fi qauli alhamdulillah wa syukrulillah atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat hidayah berupa iman dan Islam yang insya Allah masih melekat di dada kita semuanya, dan tetap kita pertahankan, kita tingkatkan agar dengan iman itu lebih menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat waktu luang yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melaksanakan sebagian dari perintahnya, yakni melaksanakan sholat fardhu maghrib secara berjamaah di tempat yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah SWT sebagai hamba-hamba Allah yang taat, yang takwa, calon-calon penerima syafaat yang agung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam suasana kebaikan, sehat badan, afiah batin. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan nikmatnya kepada kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang kufur nikmat, menggunakan nikmat Allah dipakai untuk melakukan perkara yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Tema kita adalah Ma'rifatul Quran, itu mengenal Al-Quran. Di dalam kitab Ma'rifatul Quran fi Tarjamatil Quran, di sana dijelaskan sebuah metode. Salah satu metodenya adalah Al-Quran itu kandungannya adalah pemberitahuan. Jadi pemberitahuan itu ada kalanya perintah, ada larangan, ada kabar gembira, ada kabar buruk, ya, ancaman. Kemudian ada juga kisah-kisah, ada perumpamaan-perumpamaan, kemudian ada pernyataan dan ada ayat-ayat perbandingan. Jadi malam ini kita akan mengenal Al-Quran dari satu sisi, yaitu ayat-ayat yang yang memberitahu kepada kita tentang pernyataan. Jadi ada ayat pernyataan, itu diperlukan sikap kita terhadap ayat tersebut. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah
78 surah An-Naba ayat 14, 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami telah menurunkan, minal mu'sirati, dari awan. Jadi Allah menurunkan sesuatu ya, itu di atas sana itu ada awannya ya. Jadi awannya gelap ya, mendung begitu, kemudian dibawa angin ke sana kemari, kemudian Allah turunkan dalam bentuk ma'an, yaitu air ya. Allah turunkan air, namanya air hujan, yaitu air yang turun dari langit, yang Allah turunkan kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Makanya dibawa oleh angin. Nah, angin itu berjalan sesuai dengan kehendaknya Allah, perintahnya Allah. Jadi air itu bisa diturunkan di Andil Bakti, bisa diturunkan di Alalak, bisa diturunkan di Banjarmasin, bahkan bisa diturunkan di mana saja para petani bercocok tanam. Itu tergantung bagaimana Allah yang menyuruhnya. Nah, air itu di dalam ayat ini dijelaskan ma'an sajjaja. Jadi airnya itu turun begitu lebat, begitu dahsyatnya. Makanya air hujan ini apabila kita dikasih terlalu banyak ya, sehingga luber begitu, sehingga kita itu ya kebanyakan, lalu jadi banjir. Nah, banjir itu akibat dari ulah tangan manusia itu sendiri karena tidak mampu mengelola alam ini. Nah, jadi Allah menyatakan bahwa kami Allah telah menurunkan air hujan dari langit itu dalam bentuk yang lebat, dalam bentuk yang banyak. Nah, ini apa maksudnya? Allah kasih tahu kepada kita ini agar jangan sampai kita itu punya keyakinan bahwa turunnya air hujan itu ya, apakah itu sedikit atau banyak yang menyebabkan orang itu bisa kebanjiran, itu semua adalah Allah yang menurunkan. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ada yang berperan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan ini ketika kita diberikan rahmat dalam bentuk air hujan ini, tugas kita hanya mensyukurinya. Makanya kalau ada hujan turun itu biasanya berdoa Pak ya, berdoa kan. Nah, ya Allah jadikanlah air hujan ini menjadi air hujan yang bermanfaat gitu kan. Nah, air hujan itu bisa menjadi manfaat bagi kita, bisa jadi air minum, bisa menjadi alat untuk menyirami tanaman, mengairi tanaman bagi para petani ya. Jadi semua itu Allah yang menurunkannya. Untuk apa? Nah, itu Allah melanjutkan firman-Nya pada ayat yang ke-15. Linuhrija bihi habba wa nabata. Jadi air hujan ini Allah turunkan ini agar menumbuhkan, mengeluarkan dari tanah ya setelah dibasahi dengan air hujan itu. Apa tumbuh-tumbuhannya? Jadi dalam bentuk tumbuh-tumbuhan itu yang berbiji-bijian ya. Jadi kemudian juga ada yang tidak berbiji-biji. Semuanya itu Allah tumbuhkan dari tanah setelah diturunkan air hujan tadi. Jadi linuhrija bihi ya, untuk ditumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman ya, tanam-tanaman baik yang berbiji-bijian seperti kacang, kedelai, kemudian ada yang tidak berbiji-bijian ya kan, ada sawi, sayur-sayuran dan lain sebagainya. Dan semuanya itu Allah tumbuhkan untuk kita, untuk manusia, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Di sana juga Allah memberitahu kepada kita bahwa Allah lah yang menjadikan air hujan itu turun dari langit. Nah, jadi linuhrija bihi habba wa nabata. Jadi agar Allah menumbuhkan dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan
baik yang berbiji-bijian maupun yang tidak. Nah, kemudian di ayat yang ke-16 Allah SWT melanjutkan firman-Nya, wa jannatin alfafa. Allah menyatakan dan kebun-kebun, ya, dan taman-taman, di situ kebun, ya. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang penuh dengan tanaman yang rindang, yang lebat pohonnya, daun-daunnya lebat. Di dalam surah An-Naba ayat 16 ini ada istilah alfafa. Ini tanaman yang hanya tumbuh di Iran, di Timur Tengah sana, di Iran. Dia alfafa, ya. Kemudian ada seorang ilmuwan dari Indonesia, tepatnya dari Semarang. Beliau ketika meneliti, tafakur, berpikir, ternyata mendapatkan ilham tentang kalimat alfafa ini, wa jannatin alfafa ini. Ternyata beliau menemukan ini di Iran sana, dan kemudian dibawa ke Indonesia, ya. Indonesia kemudian dikembangkan di Indonesia itu dari pohon alfafa ini. Banyak orang yang tahu, tapi tidak tahu manfaat daripada alfafa ini. Ternyata ilmuwan dari Semarang itu, beliau mengembangkan, membudidayakan pohon alfafa ini kemudian menjadi bahan pupuk organik. Nah, tepatnya di Jawa Tengah, di Kabupaten Boyolali, beliau mengembangkan. Dan ini sudah berkembang di seluruh Indonesia, ya. Para petani itu menggunakan pupuk organik ini yang disebut dengan MA11. M-nya itu mikroba, A-nya itu alfafa, 11 itu manfaatnya. Nah, jadi produk pupuk organik itu diambil dari pohon alfafa tadi. Nah, ini bisa Bapak Ibu sekalian bekerja sama dengan para petani untuk mengembangkan tanaman ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tidak sempat, barangkali tidak ahli dalam dunia pertanian, maka bisa bekerja sama dengan para petani, para peternak. Ternak sapi kah, atau ternak ayam, atau ternak ikan. Karena pupuk ini tidak hanya untuk satu tanaman saja, ya, satu komoditi saja, tetapi bisa berguna untuk berbagai macam ternak, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, beliau kan memberikan ilustrasi tentang MA11 ini, ya. Di mana MA11 ini adalah fungsinya untuk mengembalikan sifat dasar alami tanah. Jadi tanah yang dikasih MA11 tadi itu bisa kembali, ya. Hara tanahnya itu, struktur tanahnya bisa kembali seperti semula, sehingga yang tadinya itu hancur, ya, kering, tandus gara-gara terkena racun dari pupuk yang tidak organik, ya, yang kimia begitu. Nah, itu sehingga tanah-tanah kita itu keracunan, sehingga tidak mampu menghasilkan secara maksimal. Nah, biasanya misalnya 1 hektar lahan pertanian, ya, tanaman padi, itu 1 hektar itu biasanya cuma menghasilkan 2 ton misalnya. Tapi dengan menggunakan pupuk MA11 ini ternyata mampu menghasilkan 3 kali lipat, bahkan lebih. Jadi yang tadinya 2 ton bisa menjadi 4 ton sampai 6 ton, bahkan bisa sampai 8 ton. Kenapa? Karena memang kesuburan tanah itu dikembalikan seperti sifat semula. Nah, kenapa para petani ini masih tetap berpegang teguh kepada pupuk-pupuk yang ada yang mengandung racun itu, ya, zat-zat kimia itu? Karena memang itu sudah ditekankan sejak zaman kolonial. Jadi Belanda ke Indonesia tidak hanya mengangkut, ya, sumber daya alamnya, rempah-rempahnya, tapi juga meninggalkan produk yang membuat tanah kita itu menjadi hancur. Maka dengan membaca satu ayat saja ini, ya, satu ayat saja di surah An-Naba ini, maka beliau mengembangkan. Alhamdulillah, insya Allah nanti tidak lama lagi di Banjarmasin mudah-mudahan juga ada petaninya yang bisa
mencoba, begitu ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Nah, kemudian dalam ilustrasi itu dijelaskan bahwa seorang petani yang memiliki 1 hektar lahan pertanian itu cukup dengan 3 ekor sapi. Ya. Jadi ceritanya 3 ekor sapi ini ya itu nanti akan menghasilkan pupuk. Ya. Nah, kalau bahasa Banjarnya apa ya? Kotoran sapi itu apa, Pak? Apa ya? Ya, ulun kurang begitu tahu ya. Apa ya? Ya, pokoknya itu ya, kotorannya itu ya. Nah, kemudian orennya, oren atau apa? Yang keluar cairan itu apa namanya? Seninya itu apa? Oh ya itu ya. Nah, itu bisa diproduk menjadi pupuk cair. Nah, itu ya. Pupuk cair. Nah, kotorannya tadi itu bisa menjadi pupuk organik yang tidak cair. Nah, gitu. Nah, dari 3 ekor itu tadi bisa menghasilkan pupuk, bisa memupuk 1 hektar tanah dari awal sampai panen. Ya, pupuknya ini. Nah, kemudian padi yang ditanam tadi, ya, setelah panen itu jeraminya itu enggak dibakar, enggak dibuang. Itu diproduk menjadi pakanan ternak tadi. Yang tidak ekor sapi tadi menjadi makanan, bahkan bervitamin, dikasih MA11 tadi. Jadi makanan. Sementara ulun melihat itu ya di tamban, di anjir, di gambut, itu setelah panen jeraminya dibakar, dibuang, begitu kan? Nah, ini kalau dibudidayakan kemudian bisa ditingkatkan, maka para petani akan diuntungkan. Karena apa? Produksinya bisa meningkat, gitu kan? Ya. Jadi pupuknya diambil dari ternak tadi, ya kan? Makanan ternak diambilkan dari jeraminya tadi, ya. Nah, kemudian padinya panen ya untuk kita, ya kan? Dan insya Allah ini kalau kita terapkan, insya Allah akan menghasilkan produksi padi yang lebih meningkat lagi ya, gitu. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah SWT, ini dari 1 ayat tentang wajannatin alfafa. Jadi kalau kita itu meneliti ayat demi ayat, itu semuanya mengandung nilai ya, manfaat yang luar biasa, yaitu ya. Nah, ini 1 ayat yang membicarakan tentang ayat-ayat pernyataan, ya. Dan itu masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada ayat-ayat pernyataan lagi di dalam surah 26 ya, surah 26 itu surah Asy-Syu'ara ya, surah Asy-Syu'ara surah nomor 26. Asy-Syu'ara itu artinya para penyair. Ya, kenapa ini ada surah yang namanya Asy-Syu'ara? Ya karena apa? Karena memang Al-Quran diturunkan ini untuk menjawab yang menjadi kebanggaan zaman jahiliyah. Mereka menjadikan orang-orang tukang syair itu menjadi luar biasa. Dan alhamdulillah syair-syairnya sampai sekarang juga masih ada ya. Bahkan sekarang juga ada orang yang orang yang mengenal syair itu saking luar biasanya, itu bisa jadi meningkat statusnya dari syair menjadi sholawat. Nah itu kan. Nah di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 80. Nah dari 80 ini ayat-ayat pernyataan ini. Mungkin ini nanti bisa dijadikan oleh-oleh untuk anak cucu kita ya. Nih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza maridtu fahuwa yasfin. Nah, gitu. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkanku. Nah, ini pernyataan. Yang mengatakan ini siapa? Ini kan firman Allah. Nah, ulun waktu di pondok itu, Pak Haji, nanya santri gitu. Yang mengatakan ini siapa ini? Yang punya firman.
Siapa? Allah. Emang Allah bisa sakit? Ini kan firman Allah. Iya, ini firman Allah. Tapi Allah mengangkat perkataan hambanya, ya gitu ya. Hambanya siapa? Ibrahim. Jadi Ibrahim mengatakan, apabila aku sakit, apabila aku garing, maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkanku. Ayat pernyataan ini mengandung makna yang luar biasa, ada nilai tauhidnya, ada nilai akidahnya yang sangat mendalam. Kenapa? Kalau kita renungkan ya pernyataan Ibrahim ini adalah bapak tauhid. Tidak punya keyakinan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Ibrahim sakit, maka Ibrahim yakin dialah Allah lah, Tuhanlah yang akan menyembuhkan penyakit itu. Nah, sekarang kalau kita sekarang lagi dilanda penyakit apapun mereknya, apapun namanya virus tersebut, maka kita sebagai hambanya Allah, kita tidak salah kalau menyatakan seperti pernyataan Ibrahim. Jadi apabila kita sakit, pastikan bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan penyakit kita itu. Apakah yang terkena COVID, apa terkena virus corona, ya, apa yang terkena flu, ada yang lain-lainnya, pokoknya penyakit apapun, maka Allah lah yang akan menyembuhkan penyakit tersebut. Selain Allah tidak ada. Tapi kalau kita lihat ya perkembangan di masyarakat kita, bahkan banyak orang yang fanatik terhadap dokter, ya, fanatik terhadap perawat. Kalau nggak ke dokter ini nggak sembuh gitu ya. Nah itu ada itu. Kalau di Banjarmasin dokter anak yang terkenal itu dokter Ari. Wah, dokter Ari. Jadi ada teman saya dibawa ke dokter mana-mana itu belum sembuh. Begitu dibawa ke dokter Ari, belum dikasih apa-apa sudah sembuh gitu kan. Akhirnya jadi langganan itu dokternya itu ya. Ya, kebetulan anaknya beliau ini ya ada yang jadi dokter, ada yang jadi notaris itu. Saya cerita, jadi kan pas ngajar di Sabilal Muhtadin dulu waktu SD kan gitu. Nah, alhamdulillah jadi gitu. Ternyata keyakinan seperti itu merajalela di muka bumi ini gitu kan. Padahal bukan dokternya gitu kan. Karena kebetulan meresepnya, mendiagnosanya penyakit tersebut ternyata pas, cocok dengan obatnya, maka Allah memberikan kesembuhan lewat obat tersebut. Ya dipilihkan yang pas. Makanya kadang-kadang penyakit itu ya yang dialami oleh pasien-pasien itu ada yang salah diagnosa, salah obat. Minum obat malah mati ya, salah masalahnya ya itu. Nah oleh karena itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan seperti pernyataan Ibrahim. Apabila Ibrahim sakit, maka dialah Allah SWT yang menyembuhkan. Ini sampaikan kepada anak kita, wahai anakku yang tercinta, apabila kita diuji dengan penyakit, yakinlah bahwa Allah lah yang akan menyembuhkan. Tapi kalau misalnya belum sembuh juga, sabarlah, ya kan? Karena orang sakit itu memang Allah menguji kita, gitu kan? Kan orang sakit itu ditarik 3 kan? Kesehatannya ditarik, nafsunya ditarik, nafsu makannya ditarik, nafsu seksualnya ditarik, dosanya juga ditarik, gitu. Makanya kalau nanti sehat, kembali 2 dikembalikan, kesehatannya dikembalikan, nafsu makannya dan nafsu yang lain juga dikembalikan, dosanya tidak dikembalikan. Itulah manfaatnya orang garing. Makanya untunglah orang yang beriman ketika diuji dengan penyakit ya, maka terimalah dengan sabar ya, disyukuri dengan sabar. Karena orang sakit itu orang itu kalau sakit itu statusnya di antara. Orang sakit itu di antara, kalau nggak sembuh mati, Pak. Jadi orang garing itu
kalau tidak sembuh mati, ya gitu ya. Nah, gitu. Kayak lampu, ya. Lampu itu kalau sudah buatnya itu sudah habis itu ya mati. Nanti dikasih lagi energinya gitu ya. Tapi kalau mati gimana? Kalau meninggal dunia karena memang jatah rezekinya sudah habis, tapi kan Allah sudah mengampuni. Kan ketika sakit dosanya ditarik, ya kan begitu. Nah begitu. Kalau sehat berarti juga sudah tidak berdosa lagi, ya kan? Bapak Ibu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ayat 81 ya. Pernyataannya Ibrahim ini lanjutannya ya, yaitu ini agak lupa ini. Dulu ada yang buka Quran ini. Ini ada Quran Pak Haji. Nah, ayat 81 apa Pak Haji bunyinya? Terjemahnya. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Oh ya, gitu kan? Walladzi yumituni tsumma yuhyin. Nah, itu alhamdulillah. Ulun sudah menyiapkan Quran tahfiz tapi belum diambil Pak Ji. Nanti kalau ada waktu ambil sejumlah jamaah yang diperlukan. Itu mempermudah ya. Nah, insyaallah nanti di pondok kalau pian pas lewat mampir ya, insyaallah supaya mengalir pahalanya kan. Walladzi wadan alladzi yang yumituni, dia yang mematikan aku, mematikan Ibrahim, tsumma yuhyin, kemudian dia yang akan menghidupkan aku lagi. Nah, pernyataan Ibrahim ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi Allah lah yang mematikan dan Allah pula yang menghidupkan lagi. Nah, ini kan sudah hidup ini, sakit. Kalau toh tidak sembuh mati, maka Allah juga yang mematikan, gitu kan? Karena memang ajalnya sudah sampai, gitu. Nah kemudian pindah alam di alam barzah, tsumma yuhyin, maka kemudian Allah yang menghidupkan lagi, dihidupkan lagi di alam barzah. Di mana alam barzah itu suatu alam yang di situ tebal sekali dindingnya sehingga tidak bisa lagi kita bersilaturahmi, ya kan? Pak Haji, nanti kalau sudah di alam sana, pian kada kawal lagi hadir ke sini. Iya, kenapa? Karena memang sudah terdinding. Tapi Pak Haji masih tetap bisa menerima kiriman pahala dari anak cucunya yang mendoakan pian seberataan, ya kan? Makanya kita perlu punya tabungan, yaitu anak-anak kita ya, yang agar bisa mendoakan kita ketika kita di alam barzah, maka kita akan mendapatkan pahala ya, pahala. Jadi Allah yang akan menghidupkan lagi, bukan selain Allah, dan bukan selain Allah pula yang mematikan kita. Termasuk makhluk-makhluk hidup yang lain yang mematikan, yang menghidupkan kembali adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang mati terus nanti dihidupkan kembali itu hanya bangsa manusia. Bangsa manusia ya. Kalau bangsa binatang kayaknya kalau mati ya sudah mati bablas. Kembali ke sana, sudah ayam mati kita makan, sudah jadi kotoran, sudah jadi pupuk lagi gitu kan. Nah, tapi kalau kita ini tadinya mati nggak ada, kemudian Allah adakan, kemudian nanti Allah matikan, kemudian Allah hidupkan lagi, kemudian kepada Allah dikembalikan. Nah gitu kan. Nah jadi Ibrahim memberitahu kepada kita dalam bentuk pernyataannya, jadi dialah Allah SWT yang mematikan dan yang menghidupkan. 81, 82 Pak Haji. Dan yang sangat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ah, ya betul. Walladzi atma'u ayyaghfirali khati'ati yaumaddin. Jadi Ibrahim itu sangat berkeinginan kepada Allah SWT agar Allah senantiasa
mengampuni, memaafkan khotiati, segala bentuk kesalahan dan dosa-dosa. Kapan? Yaumaddin, pada hari kiamat. Yaumaddin, hari pembalasan. Nah, doanya luar biasa, harapan Ibrahim luar biasa. Harapannya begitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin meniru Ibrahim, maka mintalah ampun untuk diri kita dan untuk orang tua kita, agar Allah SWT senantiasa memaafkan dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. 82, 83 masih. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang bersalah. Nah, tuh. Rabbi habli hukma wa alhiqni bisolihin. Jadi Ibrahim memohon kepada Allah, ya. Rabbi, wahai Tuhanku, habli, anugerahkanlah kepadaku hukman. Nah, hukman itu ilmu khusus, ilmu kebijaksanaan, ilmu hikmah. Kenapa kok enggak minta ilmu yang lain dengan kalimat? Allah sengaja memilihkan satu kalimat, dengan kalimat itu luar biasa. Jadi ilmu hikmah ini Masya Allah luar biasa. Barang siapa yang dikasih hikmah oleh Allah, maka sesungguhnya orang itu banyak mendapatkan kebaikan. Nah gitu ya. Nah ini, jadi Ibrahim minta kepada Allah agar diberikan ilmu, ya, dengan ilmu. Wa alhiqni, dan kumpulkanlah aku, ya, golongkanlah aku lil solihin, kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Kok minta ilmu, kemudian minta digolongkan, dijadikan satu komunitas dengan orang yang berilmu? Karena itu ya, karena orang soleh itu pasti berilmu. Pasti berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu soleh. Makanya Ibrahim minta kepada Allah agar Ibrahim diberikan ilmu hikmah, kemudian dijadikan satu golongan dengan orang-orang soleh. Makanya kita juga minta kepada Allah agar kita juga dimasukkan terhadap golongan orang-orang yang soleh. Ayat selanjutnya masih berdoa ya Pak Ji ya. Masih berdoa ya, masih berdoa. Oh, doanya banyak ya kan. Nah, doanya adalah apa Pak Ji? Dan jadikanlah aku semua tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Nah, jadi Ibrahim minta kepada Allah, waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadi Ibrahim minta kepada Allah agar diberikan tutur kata, dengan tutur kata itu menjadi berguna bagi orang yang akan datang. Jadi Ibrahim ini doanya luar biasa dan Allah kabulkan. Dan pengabulan doanya Ibrahim itu luar biasa. Dulu pernah berdoa supaya dikasih anak yang soleh, Rabbi habli minas sholihin, dikasih Ismail, dikasih Ishak, ya. Luar biasa dinyatakan oleh Allah SWT dalam Ali Imran ayat 33. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Nah, ini menunjukkan betapa Allah SWT itu banyak sekali pengabulan doa dari Ibrahim itu. Dan ini menjadi contoh bagi kita. Jadi kalau kita minta kepada Allah, mintalah dengan permintaan yang jangan ecek-ecek, yang luar biasa. Nah, jadi Ibrahim minta kepada Allah agar Ibrahim itu dijadikan sebagai buah tutur yang baik untuk orang-orang yang akan datang. Kalau untuk kita apa tutur kata yang baik itu? Bikinlah sebuah karya tulis yang dengan karya itu bisa dibaca oleh orang-orang yang akan datang. Apakah menyusun kitab, apakah menyusun buku yang isinya di situ ada tuntunan cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi misalnya kan, atau membuat sebuah metode, dengan metode itu mudah orang menghafal, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Maka ketika ini nanti
bisa diambil manfaat daripada orang-orang yang akan datang, ya, mungkin untuk anak cucu kita, generasi kita yang akan datang, gitu kan. Inilah doa yang dicontohkan oleh Ibrahim untuk kita semua, ya. Ibrahim minta agar dijadikan lisannya menjadi buah tutur kata yang baik untuk orang-orang yang akan datang, dan ternyata betul keturunannya Nabi Ibrahim ini, Masya Allah, luar biasa, ya, lisannya luar biasa. Cucunya yang paling oncit yang jadi Nabi yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang dijamin oleh Allah SWT menjadi orang yang luar biasa, akhlaknya luar biasa, gitu ya. Selanjutnya masih berdoa Pak Haji ya? Wajib berdoa. Apa Pak Haji? Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewakili surga dan umat-umat. Iya, ini luar biasa, bisa kita tiru. Waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Minta. Jadi kita itu kalau minta kepada Allah itu jangan yang sepele. Nah, seperti inilah Ibrahim itu minta dijadikan sebagai orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan alhamdulillah, salah satu bentuk pengabulan doa Ibrahim ini Allah nyatakan di dalam surah 23, surah Al-Mu'minun. Di sana ada kalimat, ya, tentang orang-orang yang akan mewarisi surga, dan surganya Firdaus. Ya, dulu pernah kita kaji di sini surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ya. Yaitu syarat-syaratnya yaitu apa? Salatnya khusyuk, tidak berkata-kata yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga kemaluan kecuali untuk istrinya, menjaga apa? Janji, amanah, menjaga sholat, ya, dan lain sebagainya. Maka kemudian akan diberikan warisan surga, ya. Walladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun. Maka Ibrahim ini lagi-lagi memberikan contoh kepada kita, minta kepada Allah agar dijadikan orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Nikmat surga yang luar biasa adalah ketika ahli surga itu nanti diperkenankan Allah melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana supaya ini nanti bisa terwujud? Maka kita ikuti arahan kaifiyah bagaimana cara kita mewujudkannya. Nah, selanjutnya masih doa. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Nah, ini khusus Ibrahim. Gak boleh kita tiru. Caranya seperti ini, ya. Kan di situ ada waghfirli abi innahu kana minadh-dhalin. Ibrahim minta kepada Allah agar Allah berkenan mengampuni dosanya orang tuanya. Di situ ada innahu kana minadh-dhalin. Sesungguhnya Abah Ulun ini termasuk orang yang sesat. Pian nggak boleh gitu. Ini khusus Ibrahim. Ya, pian misalnya berdoa, ya Allah ampunilah dosa orang tua hamba karena orang tua hamba itu pensuntan. Nggak boleh malah buka rahasia orang tua. Ya Allah ampunilah dosa orang tua ibu saya, dulu ibu saya ini pekerjaannya, nggak boleh itu. Pokoknya ya petunjuknya ya kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, nggak usah diterangkan, Allah tahu aja. Ini khusus contoh untuk Ibrahim untuk menekankan bahwa Ibrahim saja itu minta kepada Allah agar Allah mengampuni dosa bapaknya karena bapaknya sesat. Bapak di sini ini bisa bapak kandung, bisa bapak pamannya. Ya, ini nanti khilaf gitu ya. Nah, itu bisa pamannya seperti Rasulullah. Rasulullah itu ketika ditanya, ya Rasulullah, bapak ulun di mana? Di neraka. Abah pian? Di neraka juga. Tapi yang dimaksud adalah pamannya Abu Thalib, ya, karena belum sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selanjutnya Pak Haji, masih doa? Banyak ya doanya. Oh, habis. Nah, doa. Nah, ini doanya
wala tuhzini yauma yub'atsun. Nabi Ibrahim minta kepada Allah agar Nabi Ibrahim tidak dijadikan sebagai orang yang terhina di hari kiamat. Nah, itu luar biasa. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah tidak menghinakan kita pada hari kiamat, pada hari mereka dibangkitkan. Ya, sebab apa? Sebab hari itu tiada yang bisa membantu kita, tiada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dianjurkan untuk senantiasa memohon kepada Allah agar kita tidak dihinakan pada hari itu. Nah, bagaimana caranya? Kita jadikan diri kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, yang beramal soleh. Dengan amal soleh itu, maka kita akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat ulun sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua. Ulun mohon maaf pasti banyak kelirunya, banyak salahnya dalam mendampingi kajian ini. Mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.